Hai Bunda semua, selamat datang kembali di channel Rumah Ceria. Di channel ini kita akan membagikan masakan atau menu-menu sederhana dan juga membahas mengenai hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke Bunda, sebelum lanjut, mohon berikan dukungannya ya dengan cara mensubscribe, like, dan share ke media sosial yang Bunda punya. Semoga bermanfaat ya Bun, terima kasih. Oke Bun, hari ini kita akan membuat olahan makanan dari nasi sisa. Jadi kalau ada nasi sisa Bunda jangan dibuang ya. Masih kita bisa olah kembali dengan makanan seadanya. Jadi bahan-bahannya yang seadanya juga, yang ada di rumah aja. Jadi di sini ada nasi sisa yang tadi ya. Terus habis itu di sini ada kaldu jamur. Mau pakai kaldu ayam juga boleh Bun ya. Dan di sini ada 2 butir telur. Dan di sini ada ayam yang sudah dicincang. Dan di sini ada wortel, mungkin saya nggak pakai semua. Dan di sini ada bawang bombay sedikit dan bawang putih 2 butir. Kemudian di sini ada tahu, daun bawang dan maizena. Jadi saya pakai yang seadanya aja yang ada di kulkas. Selanjutnya kita iris-iris dulu. Ini bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang bombay, bawang putih, dan nanti kita iris juga daun bawangnya. Itu semua diiris aja, dicincang. Kalau ada daun bawang saya iris halus aja. Ini untuk 3 jenis ya Bun nanti. Jadi nanti kita buat untuk nasinya, bumbu nasi, terus bumbu ini apa sih, lauknya juga gitu ya. Terus ada bumbu kerupuknya juga gitu. Nah ini daun bawangnya kita iris. Jadi itu sesuai selera juga Bunda, kalau untuk daun bawang mau pakai semana banyaknya atau sebagaimana ukurannya diiris, itu sesuai selera Bunda aja. Kalau saya sih sukanya dicincang-cincang seperti ini supaya apa ya, kayak nyatu aja gitu nanti kalau dimasak gitu ya Bunda. Nah kemudian kita campurkan semua. Lalu campurkan dengan 1 butir telur. Dan juga wortelnya mau diparut atau mau diiris juga boleh. Kemudian kita masukkan daging ayam cincangnya. Jadi adonan ini nanti kita akan buat seperti telur orak-arik gitu ya Bun. Hanya ini dengan bumbu-bumbu aja gitu. Dan kemudian ya kita hancurkan ini tahunya saya pakai 1 aja untuk 1 butir telur. Jadi kalau Bunda mau tambahin telur untuk 2 butir telur juga nggak apa-apa. Kalau Bunda pengen lebih enak, ini tahu dan telur bisa di blender sebelumnya gitu ya. Tahu saja dengan telur itu di blender sebelumnya, jadi lebih nyatu aja gitu rasanya Bun. Kalau tahunya dihancurin seperti ini itu masih ada rasa tahu, tapi kalau dia sudah dicampur di blender sama telur, itu rasanya sudah hilang, rasa tahunya itu sudah hilang dan nyatu sama rasa telur ya. Kemudian kita masukkan garam. Kalau mau ganti pakai kaldu juga nggak apa-apa. Biasa kan kalau kaldu masako Royco itu kan sudah asin ya, jadi bisa ditambah itu. Dan kemudian saya tambahkan gula sedikit gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah selesai seperti ini, sudah menjadi adonan seperti ini, kita biarin dulu, kita kerjakan dulu untuk nasinya ya. Jadi di sini untuk nasi saya pakai bawang putih 1 butir. Kita ulek halus. Setelah sudah halus, kita kemudian masukkan nasinya. Nasinya diuleknya nggak usah terlalu halus gimana, yang penting dia sudah tercampur dengan bawang putih yang tadi. Lalu kemudian kita masukkan kaldu jamur
Ini sesuai selera aja, kalau pengen pakai kaldu jamur atau kalau tidak juga tidak apa-apa, bisa diganti dengan garam sedikit gitu, atau tidak pakai sama sekali juga tidak apa-apa, karena nanti kita akan pakai tepung bumbu. Jadi ya kalau untuk rasa seperti ini bisa disesuaikan selera bunda masing-masing ya. Ini diuleknya untuk tercampur rata aja bun. Sebelumnya kita sediakan dulu plastik untuk membentuk nanti ya bun. Dan kemudian kita basuhi dulu plastiknya. Ini pakai plastik gula aja bun, bisa dibentangkan begitu. Terus dibalurin minyak supaya nggak lengket. Dan kemudian kita bentuk dia di dalam plastik ini. Dibuat pipih-pipih gitu, tapi nggak terlalu pipih banget gitu bun, cuman ya pipih tebel-tebel gitu ya bun ya. Mau dibentuk kayak gimana juga bisa bun, mau pakai cetakan juga boleh. Kalau saya sih biasa mau praktis jadi pakai begini aja. Jadi kalau sudah terbentuk sesuai selera, kemudian kita potong-potong ya bun ya. Jadi potong-potong, mau bentuknya persegi panjang, mau bentuknya kotak-kotak juga boleh, sesuai selera aja. Lalu kemudian kita buat adonan dari tepung. Di sini tepung saya pakai tepung bumbu sajiku yang untuk goreng ayam. Lalu kemudian kita campurkan dengan air secukupnya, dibuat kental-kental begitu. Jadi adonan ini disesuaikan sama nasi yang tadi ya bun. Kalau misalkan adonan yang tadi bunda kasih kaldu gitu kan, ada rasa asinnya itu. Jadi kalau adonan ini bunda tambahin dengan tepung terigu ya. Jadi biar nggak terlalu asin gitu bun ya. Nah setelah seperti ini, bunda balurin semua. Lalu nasinya bisa digoreng. Digorengnya pakai api sedang-sedang aja bun, nanti sampai kuning-kuning emas gitu aja, lalu diangkat. Kemudian kalau nasinya sudah kuning keemasan, jadi kita angkat aja. Lalu kita kerjakan yang bahan lainnya ya. Selanjutnya di sini ada telur, 1 butir telur dan tepung maizena. Jadi kita akan buat dari kedua bahan ini untuk buat kerupuknya. Jadi namanya kerupuk telur gitu bun. Jadi ini dikocok lepas dulu, kemudian dimasukkan setengah sendok tepung maizena. Ini kerupuk ini bisa dibilang kerupuk arjen. Jadi kalau habis stok di rumah untuk stok kerupuk, bisa bunda buat kerupuk seperti itu ya bun. Lalu kemudian kita buat telur orak-ariknya dari adonan yang pertama tadi. Kalau untuk adonan ini bunda mau buat seperti telur dadar juga bisa bun. Mau bikin seperti telur dadar, kadang juga saya buat seperti itu, cuman saya lebih suka kalau yang kering begini ya. Kalau di orak-arik ini kan dia kayak kering ke semuanya begitu. Kalau misalkan di dadar itu dia kayak berasa kurang gurih aja gitu ya bun. Jadi kalau kering seperti ini itu kayak gurih aja gitu rasanya. Lalu selanjutnya kalau ini sudah matang, ini kan sudah selesai bun ya. Jadi kita buat kerupuknya. Jadi dari adonan telur yang tadi, yang terakhir itu kita langsung goreng aja seperti ini. Tapi minyaknya agak lebih banyak ya. Jadi ini digorengnya itu dibuat agak lamahan dikit gitu bun, yang penting jangan gosong. Jadi di sini itu biar tujuannya dia biar kering banget itu. Nah kalau ini kan kalau dia sudah coklat seperti ini, kuning kecoklatan itu secara menurut bolak-balik itu bisa diangkat bun gitu. Jadi kalau dia cuman kuning kecoklatan di bagian satu sisi aja, jangan dulu ya bun, karena itu pasti bagian yang lain tuh bisa lembek begitu.
Dan kemudian kita sambil cek-cek, sambil kita pastikan ditekan-tekan seperti ini. Kalau sudah benar-benar keras, baru kita boleh angkat. Selanjutnya setelah semua selesai, kita hidangkan. Dan dengar ya bun, ini crunchy banget. Baik bun, sekian video dari saya. Semoga menu sederhananya bermanfaat ya. Terima kasih.